Nurman merasa terkejut ketika mendengar informasi kekerasan yang terjadi di daycare tersebut. Ia pun menyadari bahwa sejumlah luka yang dialami sang anak selama ini diduga karena kekerasan pengasuh. Tanya itu, anak Nurman juga kerap sakit semenjak dititipkan. Hampir sebulan sekali, Nurman harus ke rumah sakit dan diagnosa terakhir dokter adalah sang anak mengalami pneumonia. Kondisi ini rupanya juga dialami oleh sejumlah anak lain. Terkait luka, Nurman kemudian menunjukkan sejumlah bekasnya di punggung serta bibir atas sang anak. Menurut Nurman, pihak daycare selalu mengatakan bahwa luka tersebut berasal dari rumah. Adapun Nurman menghabiskan biaya Rp900.000 hingga Rp1.000.000 per bulan untuk penitipan. Mengalami luka ya? Ya, kami anak saya yang 2,5 tahun itu ada luka di punggung dan di bibir. Kebetulan kalau pagi itu kadang saya memandikan dari rumah itu tidak ada luka di badan. Kemudian begitu kita antar sampai daycare, kemudian ada selisih berapa jam ada laporan dari daycare luka di punggung sama di bibir, katanya ini sudah luka dari ketika masuk ketika habis diantar sudah ada luka, jadi semacam kayak playing victim. Sekali itu kami tidak curiga, kemudian beberapa hari kemudian ada lagi. Nah ini kejadian ini hampir sama dengan bapak ibu yang lain, lukanya sama di bibir sama di punggung. Nah ini saya nggak tahu ini lukanya karena apa, mungkin karena diikat terus berontak atau seperti waktu teriak terus dipukul bibirnya, kita masih praduga jadinya kami seperti itu. Lukanya itu sudah dari rumah, jadi bukan di daycare. Kita beberapa konfirmasi, sebelum dikonfirmasi kita sudah dikirim, minta dibahasanya seperti itu, bahwa luka itu sudah datang dari rumah. Tahun 2023 kami juga memasukkan lagi. Nah, prosesnya memang kami review dan lain-lain, itu daycare Little Aresya itu bagus. Nah, ternyata setelah ada kejadian ini kita baru sadar ternyata mungkin selama ini diperlakukan tidak baik ketika anak kita dititipkan di daycare. Nah, anak yang indikasi yang pertama itu sekarang sudah tidak di daycare sejak tahun 2025. Itu dampak yang kami alami itu mungkin lebih ke di usianya masih sering ngompol, kemudian BAB di celana. Itu kami juga dulu sempat curiga apakah ini sakit. Ternyata setelah kami lihat-lihat di Google atau di internet, ternyata itu ada psikologis, mungkin dampak dari situ baru bisa. Kemudian yang kedua, dari usia 3 bulan itu sampai sekarang usia 2,5 tahun kita titipkan di daycare Little Aresya. Nah, itu kendala yang saya alami itu, anak itu sering sakit, batuk, pilek, dan sempat pneumonia beberapa kali. Kita juga nggak curiga apakah di sana ada perlakuan seperti apa. Ternyata sewajarnya anak-anak kita dilihatkan videonya waktu penerbangan itu hanya dikasih popok, kemudian baju telanjang, kaki atau tangan ada yang diikat. Saya kasih dia selalu bawain dia snack, makan, cemilan, jajanan pasar lah. Pulang tuh selalu bersih. Dan apa dia lihat langsung itu yang makan adalah miss-missnya. Karena setiap dia pulang dia selalu kelaparan, nangis, ketakutan. Tadi malam pun dia tidur nggak mau di kasur. Sejumlah orang tua korban dugaan kekerasan anak di daycare Little Aresya mendatangi Mapolresta Yogyakarta pada Sabtu 25 April. Para orang tua tersebut datang untuk melaporkan peristiwa yang dialami oleh anak-anak mereka. Seorang wanita bernama Koirunisa bahkan sampai tak kuasa menahan tangisnya saat menceritakan luka-luka yang dialami sang anak. Menurut Koirunisa, tiap kali menjemput, dirinya selalu menemukan beberapa luka di badan sang anak. Puncaknya saat Jumat sore ketika wanita berusia 34 tahun itu mendapati sejumlah polisi mengamankan daycare tersebut. Anak Koirunisa yang masih berusia 1 tahun 5 bulan itu tak hanya mengalami luka, tapi juga sakit pilek berkepanjangan. Koirunisa pun menunjukkan sejumlah bekas luka di tubuh sang anak, mulai dari punggung hingga luka melepuh di tangan
yang disebut pihak daycare sebagai cacar air. Lebih lanjut, Kairunisa mengungkapkan kebiasaan pihak daycare menidurkan sang anak di lantai tanpa alas cukup berdampak. Anaknya kini tiap tidur di rumah selalu menolak ditempatkan di kasur dan menangis minta diletakkan di lantai. Adapun dari pengakuan para orang tua, pengasuh daycare tersebut mengikat kaki dan tangan sejumlah anak yang berusia di bawah 3 tahun. Mirisnya, anak-anak tersebut diletakkan di lantai begitu saja dan hanya mengenakan popok. Mbak, mulai kapan sih menitipkan anak di Kalau untuk menitipkan anaknya itu baru bulan April ini. April? Tanggalnya sekitar tanggal 2 tanggal 3-an April. Tuh. Infonya kan anaknya mengalami luka-luka ya? Iya benar. Itu di bagian mana, Mbak? Dulu seminggu apa 2 minggu pas masuk itu di tangannya langsung. Setelah itu dia pilek sampai sekarang belum sembuh. Terus batuk, biasanya nggak pernah batuknya sampai muntah terus. Berat badannya juga dari hampir 9 jadi turun sampai 8. Dulu